Masuk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Are you feeling good? Feeling hungry? Happy? Nah, nama dari diri sendiri. Belum sudah bukan? Ini kan sudah fasting. Dikit ya. Okay, before we begin our religion, let's pray based on your belief. Begin. Untuk saya adalah nanti saja di akhir ya, karena nanti absen ada baru datang seperti itu ya, jadi kita absen di akhir. Oke, silakan saya ya. Okay, whatever yang discuss before, materi apa yang kita bahas di pertemuan minggu lalu, masih ingat? Pernah. Sekarang kita lanjutkan tentang apa itu kata kerja. For example, bisa masuk kedua. Kata kerja for example, and then sering bisa saat ini kalian bisa saya bisa spend dan reading bisa kalian study belajar. Nah, jadi itu adalah kata kerja. Nah, ketika kita bahas kata kerja pasti masih mirip dengan materi ya, karena kata kerja itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Sama halnya pronoun sebagai subjek dia nggak bisa berdiri sendiri nih. Cuma ada pronoun saja, I, he, she, dan kata kerja ya iso. Apalagi kalau misalnya kata kerjanya berdiri sendiri, ya nggak bisa. Jadi otomatis ini nanti akan ada materi yang kemarin ya, saling bertaruhan. Oke, kata kerja. Nah, intinya mendeskripsikan sebuah action activity ya. Terus condition or experience ya. Jadi intinya kata kerja itu bisa menunjukkan aksi, tindakan, aktivitas, sebuah kondisi atau pengalaman ya. Jadi itulah verb. Nah, di sini ada yang masih ingat sedikit. Ada verb 1, ada verb 2 dan verb 3. Nah, kita hanya akan fokus ke verb 1 saja ya. Untuk verb 2 dan 3 terutama regular dan irregular kita akan bahas setelah UTS. Jadi saat mau tenses kita akan bahas itu ya. Jadi kita fokusnya hanya di verb 1 dulu ya, biar nggak bingung karena verb itu bahasanya bagaimana. Nah, bisa di sini verb 1 atau bisa disebut adalah base form atau kata kerja kamus. Nah, verb 1 ini kita bisa temukan dengan mudah di dalam kamus. Jadi dari dictionary book ada punya kamus yang full ya. Oke, yang Indo-Inggris Inggris atau campur. Nah, ada yang punya Indonesia Inggris dan Inggris Indonesia. Yang warna-warni, ya, yang bahasa Inggris dan Jepang. Itu biasanya kamus pamungkas. Kalau SMA itu biasanya wajib beli ya, seperti itu ya. Biasanya wajib beli. Biasanya belinya kita untuk punya kamus ya, selain kamus yang modelnya ratusan juta, ratusan miliar. Nah, itu biasanya SMA itu dianjurkan biasanya menggunakan kamus yang Indo-Inggris dan Inggris Indonesia. Nah, oke, di situ ya. Ketika kalian mencari kata kerja bentuk pertama, kalian sudah menemukan kata kamus. Kita nggak membahas kamus elektronik ya, atau kita nggak bahas buku translate atau yang ada di HP. Kita bahas kamus yang buku. Nah, ketika kita mencari kata kerja bentuk pertama, itu biasanya kata kerjanya masih original, belum ada imbuhan apapun dari SPS, DED atau N dan sebagainya. Jadi verb 1 itu masih original. Nah, misalnya kita ingin mencari kata makan, it sama dengan makan. Kita harus akan menerjemahkan itu. Terus bisa kita cari bentuk verb 2-nya dari it, and. Nah, apakah kamus itu akan menerjemahkan bentuk lampau, misal sudah atau telah makan? Tidak. Nah, tetapi biasanya kamus akan menyuruh kita beralih ke verb 1
Dan apakah kamu juga akan menerjemahkan sudah atau telah makan? Ketiga kan juga artinya sudah atau telah kan. Nah, sama itu gak akan mau juga. Jadi meskipun kita disuruh beralih verb 1 atau alih verb 1 atau alih ini biasanya seperti itu dalam kamusnya. Nah, sama halnya ketika kita mencari kata itu sedang makan, kan menunjukkan sedang continuous. Apakah kamu juga menerjemahkan sedang makan? Enggak. Tetap kita disuruh beralih verb 1-nya. Sama halnya kita ingin mencari kata is yang dimana dia sudah ada indukan dalam present. Dimana is itu yang menggunakan she, he, atau it. Apakah juga itu akan menerjemahkan she, it, dia, laki-laki itu juga perempuan makan? Tidak. Maka tetap kamu akan melihat berarti itu verb 1. Nah, jadi verb 1 itu verb simpatik yang mana? Itu paling basic, verb dasar. Nah, terus ini ya, sama halnya kita ingin mencari kata listen, verb 1. Kita ingin mencari bentuk regular keduanya pakai ide juga sama saja. Kamu juga biasanya tidak menerjemahkan bentuk kedua, ketiga, verb in atau yang memang dia sudah mengalami verb. Itulah disebut kata kerja kamus verb 1. Nah, kita kesini. Ketika kita berbicara tentang kata kerja, ini pasti relate dengan tenses isi. Cuma nanti kita sedikit aja ya, dikit aja, tapi lebih banyaknya kita akan bahas setelah UTS ya. Kita akan lebih dalam lagi membahas. Nah, verb itu sudah otomatis menunjukkan tenses. Kalimat ini ada subjek, ada predikat itu cukup. Harus ada objek orang itu. Nah, nggak harus karena ada predikat dan nggak bisa dikenali objek. Misal saya makan apa? Makan nasi. We study apa? Study English bisa. Tetapi bisa kita tidur apa? Tidur siang kan nggak bisa. Saya bukan objek yang dia keterangan waktu. Terus dia berlari apa? Berlari cepat juga bukan objek tapi dia cara. Misal dia menangis apa? Dengan keras bukan objek tapi dia cara dia menangis. Jadi ada banyak verb yang nggak bisa ditempeli objek, maka kalimat ini subjek dan predikat aja sudah cukup. Kalau ada objek nggak boleh, kalau nggak masalah. Oke, jadi verb menunjukkan tensesnya masing-masing. Tanpa saya harus menunjukkan waktu, karena tensesnya identik dengan penanda waktu kan. Misal kalau saat ini sekarang berarti waktunya sekarang saat ini. Kalau yang akan datang misal besok lusa. Kalau orang tua misal 2 hari yang lalu, setahun yang lalu, semalam kemarin, kan seperti itu. Tanpa saya harus menunjukkan keterangan waktunya, subjek dan verb otomatis menunjukkan tenses. Nah, ini masih terjadi. Saya makan, subjek verb 1 simple present. Nah, apakah subjek verb 1 harus masuk objek enggak? Rumusnya tuh biasanya tanpa objek, subjek dan verb. Kalau ada objek oke, kalau nggak ada ya nggak masalah ya. Terus subjek verb 2 simple past. Nah, di sini bisa regular atau irregular ya, tergantung ya. Nah, terus misal eating, subjek plus subjeknya SMA plus verb in present continuous. Nah, terus I was eating, subjek to be numbers plus verb in past continuous. Terus I will eat, subjek will diikuti verb 1 simple future. I eat, subjek have atau has diikuti verb 3 present perfect. Dan last I eat, subjek have verb 3 past perfect. Nah, jadi tanpa saya harus menuliskan objeknya apa, waktunya apa, subjek dan verb dia bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kalian sudah bisa menguasai tentang verb, baik verb 1, 2, 3, verb in dan perubahannya, saya jamin tenses gampang. Saya jamin ya. Mungkin yang kalian dulu belum pernah bahas ini nanti gampang ya. Nah, seperti itu. Present past dulu sudah udah base. Yang ada continuous, future, bagi yang belum ya. Nah, seperti itu. Terus penjelasan nanti setelah UTS kita akan bahas satu persatu. Oke, kita ulang sedikit ya, karena masih relate ya. Nah, jadi kalau dalam kalimat subjek dan predikat itu cukup ya. Ada pola verbal dan nominal.
Jadi, nah, kita kesini kita akan ke pola present ya. Nah, kita seperti aja ya. Present tense, present. Biasanya tense yang paling menahan itu present karena dia lebih general umum. Nah, ketika subjeknya are, you, we, they, maka kata kerja endingnya tanpa s atau es. Tapi ketika kata kerjanya she, it, maka kata kerja endingnya dikasih s atau es. Intinya itu. Oke. Kalau past tense, siapapun subjeknya antara are, you, we, they, she, it, dia akan ketemu verb dua, both regular, both irregular. Regular nanti kita akan bahas ini dalam sambil kuasa itu. Nah, kita kesini. Nah, kalau di sini berarti kalau ada garis miringnya berarti pilihan di opsi ya. Berarti ada kata kerja yang di ending s, ada kata kerja yang di ending es. Nah, misal kalau saya makan I eat, kalau dia perempuan yang makan jadinya eats, misal seperti itu. Kalau kamu yang melihat TV, you watch TV. Tapi kalau yang melihat TV, maka he watches TV. Kenapa kok eat jadinya eats? Kenapa watch jadinya watches bukan watch pakai s? Nah, itu ada aturan. Jadi setiap perubahan kata apapun ya, kata kerja terutama kata kerja setiap ada perubahan, entah itu ditambahi s, es, ditambahi e, ditambahi d atau itu ada rumusnya, ada pola. Jadi kalian nggak perlu harus menghafalkan bahwa it itu is, watch watches. Kalau drink drinks misal, kalau si melihat sis. Nah, kalian nggak perlu hafalkan itu, tapi ada polanya seperti ini. Nah, jadi kita ke sini. Kata kerja pertama ya, kata kerja pertama yang dia berakhiran huruf konsonan bagus lain itu plus y, maka y dihilangkan diganti i baru tambah es. Maka kata kerja bentuk pertamanya study yang pakai ayu ide. Kalau yang belajar sedikit maka jadi studies, bukan studies, bukan studies di TPS. Nah, ya dan seterusnya. Ya, kalau ini nanti bisa ditambah-tambah lagi ya. Nah, jadi yang kolom kiri yang memakai adalah ayu, yang sebelah kanan she, it. Nah, terus ini nih, kalau kata kerja yang kita akhiran huruf o, s, h, t, c, h, x dan ss, maka untuk she, it memakai es, maka itu jadi goose or goose. Kayak anak kecil ya, itu sih terakhir ya, go or bus, goes ya, goes itu bukan goes itu kan goes ya, mas bahasa Inggrisnya apa misalnya ya, ini goes ya. Terus kalau wash mencuci ya, bukan wash ya, ini wash mencuci, jadi washes atau washes pakai l ya. Nah, washes bukan washes ya, watch jadi watches bukan watches ya. Oke, misal seperti itu. Terus misal is jadi kisses. Nah, ketika kalian menemukan double konsonan bacanya cukup satu. Is ya udah kisses, nggak usah kisses, nggak usah dikasih, nggak usah dikasih ya. Bahasa kita boleh ya. Is jadi kisses karena ada pasir ya. Enggak bahasa Inggris cukup dibaca kisses, nggak usah kisses dong. Rasa penekanan. Nah, terus selebihnya maka secara umum kebanyakan kata kerjanya tambah s untuk she, it ya. Jadi di sini yang memakai ayu, it pakainya go, kalau she, it goes. Sama halnya ayu, it pakainya play, kalau she, it pakainya plays, bukan plays. Bukan plays ya. Nah, terus pengecualian have itu memiliki. Kalau yang memakai ayu, it, kalau yang memakai she, it jadi has bukan has. Terus ini bacanya do or do. Kalau ini does or goes. Ini goes, ini nah seperti itu. Jadi enak satu. Jadi orang-orang dulu kayaknya ini deh kayaknya apa sih
semua memang ada polanya. Nah, itu kalau untuk present ya, nanti lebih jelas next ya. Misal I study English, saya belajar bahasa Inggris. Kenapa I pakai study? Karena I adalah next. Saya adalah next, masih kedua. Cuma kalau di grammar I ini adalah next. Kamu makan sebuah apel, makan an apple. Murid-murid mengerjakan tes. The students or students. Students. Kalau ini study, kalau ini students. Ya. Murid-murid mengerjakan tes. Makan the students pakai the orang nggak masalah ya. The students. Nah, the students kenapa pakai itu? Karena the students kata gantinya sama D. D itu berarti ada ya. Terus yang bawah, seorang murid mengerjakan tes, maka a student. Kenapa pakai tes? Karena tunggal. Seorang murid itu bukan pakai itu kan tunggal. Maka pakai tes, maka a student does the test. Terus misal ya, misal murid-murid belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Kalau statis, seorang murid belajar bahasa Inggris. Kita duduk di kursi big sit on belajar ya. Terus guru berdiri di depan siswa, guru teacher. Nah di sini guru kan tidak ada spesifik ya, guru perempuan atau bulan lagi yang jelas dia tunggal, maka teacher stands pakai S ya. Kenapa nggak stand di kita tadi yang nggak berarti ya? Teacher stands in front of the students. Kalau guru-guru, nah ya berdiri di depan siswa, maka teacher stand. Nah jadi tinggal seperti itu. Kalau model verbal tadi kan jelas ya, kata kerjakan jelas kata belajar, mengerjakan, makan, berdiri, duduk, itulah verbal. Jadi kalimat itu akan menurut tensesnya. Kita mau present aja supaya gampang dulu ya, nanti next sebentar. Nah, kalau past tense, buku subjeknya A, B, C, D, E, mesti pakai verb 2, buku regular atau irregular. Nah, ini misal kita ini hanya sampel ya. Kira-kira regular verb beraturan apa enggak? Misal, for example, dengan kita punya asumsi saya tidak usah itu regular. Kata kerja yang beraturan itu yang biasanya berdua huruf endingnya E. Misal, listen, mendengarkan, nanti tambah ed. Kedua, ketiga ya. Listen nanti tulisannya listener seperti itu ya. Listen. Nah, listen, mendengarkan. Meskipun tulisannya listen, tapi bacanya listen, huruf T-nya sama. Dalam bahasa Inggris itu, kenapa kok bahasa Inggris itu tulisannya apa, bacanya apa itu ya. Jadi ada beberapa huruf yang ketika dibaca dia jadi sama. Jadi bukan listen tapi listen, bukan listening tapi listening. Jadi hurufnya kedengeran tidak banyak. Kayak kata menulis, BRIE bacanya write, bukan write ya. Oh kan, bukan write tapi write. Nah, terus kayak kata mengetahui, KNW bukan know tapi I know.
dibaca tapi sama sekali. Nah seperti itu. Jadi bahasa Inggris agak susahnya di situ ya. Tulisannya apa, bacanya apa gitu ya. Kadang hal-hal kecil gitu harus benar kan tulisannya apa bacanya apa? Kebanyakan kan tulisannya apa bacanya mesti. Nah kayak dia itu tulisan. Terus akhirnya benar, benar. Kalau aku cepet ya. Kok 2, kok 3. Biasanya karena kan biasanya telat habis itu kok 2. Nah, kok 3. Tulisannya di dulu bacanya di biasanya harus makan itu terus ngantuk tidur ya. Kok 2, kok 3 slack. Nah, seperti itu. Udah sampai tidur guys ya. Nah itu hanya sampelnya. Next, tenses ya, mulai setelah UTS kita bahas lebih lanjut. Nah ini misal biasanya tenaga waktunya lapor, tapi kalau nggak ada tenaga waktu subjek kedua itu otomatis lampau. Misal saya mendengarkan musik semalam, I listen to the music last night. Nah kamu yang mendengarkan yang perempuan dan laki-laki itu tetap kedua, nggak harus pakai S. Terus kamu meminjam buku kemarin, ya tetap kayak gini. Bosok sing gile ya, itu akan ada verb 2. Jadi pasti enaknya itu. Nah, seperti ini ya, itu hanya di situ. Ini hanya menambah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kita ke sini. Nominal, verbal itu jelas. Verbal itu jelas. Ini kata kerja jelas. Setelah subjek beneran kata kerja ya, orang hapus. Kalau nominal, predikatnya itu dia berbentuknya tubi dan tubi nggak selalu bisa diartikan ya. SMA, SMA. Siapa subjek yang menggunakan is? She, kalau M, jasa. Kalau A, U, B. Nah, atau diikuti tubi yang nampak bus order ya, bukan where juga, tapi ya, cara member where jadi beda ya, tubi dari itu di mana ya. Sama hanya kan gambar sama kata itu berbeda ya, kayak gitu. Oke. Terus siapa subjek yang menggunakan bus? No, bukan. She, he, satu lagi, kalau word, you, we, they. Nah, itu tulisan dulu ya. Nanti diikuti oleh jenis kata yang lain ya. Nah, misal seperti ini ya. Ini tak ulangi ya. Kalau paham pola 2 ini, persensis gampang ya. Kalian luar biasa. Kalian subjek, you. Kalian itu sama dengan you ya. You itu bisa kamu satu, bisa kamu banyak. Jadi saat bilang kalian itu you berarti kalian. Gak harus you kalian gak harus ya. Tapi tidak bisa diulang. You raiso ya. You mana tergantung dari kalau saya mau punya depan orang banyak maka you kalian. Kalau saya bicara satu orang maka you kamu. Jadi jangan percaya kalau you are in kamu jadi bos. You itu kan maaf ya, saya kok sedih goyangkan keyakinan itu maaf ya. Maksudnya jangan bertanya aku ya. Percaya dikit aja. Yang bisa kalian luar biasa, kalian subjek luar biasa, bukan kata kerja, maka nggak bisa diukur tapi you are great. Kamu cantik bukan beautiful tapi you are beautiful. Beda ceritanya kalau kamu berdandan cantik, kata berdandan. Oh berarti ini kata. Kita di sini, we here myself. Di sini tuh dia cukup nggak usah ini here, itu bahasa. Here artinya di sini, di sana there. Maka misal di sana ya usah in there, bukan there ya. There aja pergi sih, misal kata aku sini come here, bukan come in here. Pergi ke sana come there.
Misal kita duduk di sini, maka we sit here. Kita di sini, we are here. Nominal, kita duduk di sini, maka we sit here. Jadi seperti itu pola. Kayak sama seperti ini, saya seorang guru, bukan hanya teacher, tapi ayah teacher. Kita hanya merasa jadi gampang. Beda cerita kalau saya guru kerja seperti guru jelasan yang akan bekerja, maka tidak berdasarkan kata perkara. I work as teacher. Kenapa I pakai work? Karena aku bahagia, I'm happy jika I happy. Aku merasa bahagia karena merasa katakan sama I feel. Aku dari Solo, I am from Solo. Aku datang dari Solo, maka I come from Solo. Jadi ini adalah nominal ini seperti itu pola. Untuk yang verbal sama ini subjek apa ya, verbnya tetap mengikut ya. Kalau kita di present ya tadi konsep tadi. Kalau kita di past tense nanti tinggal ganti bus, ini tinggal diganti. Kira gimana sebenarnya? Kita kesini jenis-jenis kata kerja. Kata kerja itu banyak sekali. Kita sama dengan kebaikan. Tetap gambar ya. Kira-kira mungkin aku tidak tetap gambar ya. Nanti gamenya ini setelah UTS ya. Kan waktunya agak lebih panjang ya. Kan setelah itu dulu. Nah di sini nggak bisa ya. Oke, tebak gambar ini kata kerja saya itu verb 1 ya. Verb 1 nggak usah verb 2 atau verb SES. Saya itu waktu verb 1 verb 3. Mungkin cara gambarnya ini nggak ada ilustrasi agak mirip banget. Oke, tebak gambar dari tebak kata kerja dari gambar ini. Yang naik ke shower, cuma medianya yang beda. Shower pakai shower, pakai gayung. Tapi ini yang mandi ya, pakai air ya. Nah, kalau kita cakap naik shower itu kalau bedanya ada shower, kalau bedanya paling praktis ya ke shower lah ya. Ini karena ada apa? Nah, deh, kenapa ya? Kalau orang mesti gurunya saja, nggak tahu ya. Benar ya? Juga nggak bisa. Sama dengan kayak kata titik. Kenapa kok nggak titik kan saja dulu ya? Titik itu kan dot, bahasa Inggrisnya dot atau period. Kalau titik-titiknya itu jelas.
Dari samping, itu bukan foto dari samping, kayak gini.
Jam-jam berapa tuh? Ini harus buka ya. Mau MOP mau mengkumpul. Jadi alat itu maksudnya alat kayak dulu ya, proyek yang di makan sama atau iklan. Terus ini alatnya sini ngapain nih? Nari, habis menari. Terus kalau ini apa? Ini sama. Tapi yang belum ya. Ini sama. Terus sama. Sampai nangis malah. Sampai nangis kalau saya gitu cuma lu buat sama sih tapi ngasih ya tapi kalau lu itu lebih kan bukan kalau sih biasanya ini order bisa selain order kalau bisa selain itu ngapain mau bayar itu apa? Pay or pay? PAY badannya P. Kalau pay itu tulisannya seperti ini loh. Berarti pay. Kalau membayar P. Kalau membayar roti pay maka P pay. Itu piye ya? Bisa roti piye? Roti pay. Bukan madu, bukan suri. Kok pakai bintang-bintang please? Mengambil apa? Mengambil. Kok apa? Itu kayak menandai itu ini sama. Ini nanti disebut. Exercise ini satu dari somis stadion sama ini terakhir bisa artinya mengira, bisa artinya air tergantung konteks. Sampai serap-serap ya. Terus kita ke balik lagi. Nah ini kan seperti itu dan rata. Nah kita boleh ke sini. Terus, nah itu adalah jenis kata kerja. Kata kerja yang ada apa ya? Ada namanya action, ada pergerakan, ada hubungan. Nah itu namanya action. Terus kita ke sini. Terus selanjutnya adalah kita. Oh ini mental, sudah kata kerja yang bentuknya mental, relate dengan pendapat, pemikiran, emosi, perasaan, perception, ya, pemilikan atau ukuran. Misal ini juga kata kerja, tapi dia nggak pakai waktu dulu, tapi dia lebih apa juga itu banyak dilakukan karena relate dengan perasaan pemikiran. Misal, think, what is think? Yes. No. Kalau consider mau pasti kalau ini terus kalau ini live kalau live ini sangat pasti ya kan nggak terpilih percaya aku tidak terpilih karena saya ekspektasi nggak pakai objek karena ini kok terus kayak ini ya oh ini loh ini untuk musik dan musik lengkap lagu radio kalau ini lebih ke umum bisa
biar lebih dalam suara hati pakai seperti itu sih lu saya sama. Terus ini nah ini bisa toh mau mengukur kalau kamu bisa pakai itu sambil kita belajar vokal ya saya ambil bapak nah saya disuruh itu nggak ada yang kasih malu ini bisa sendiri loh mari itu menunjukkan sebenarnya tingkat terus rekomendasi mengambil bapak tak jauh diri malah awalnya terus tes merasakan feel juga merasakan feel itu lebih perasaan tapi kalau harus merasakan itu makanan is good maka maksudnya makanannya enak ya feel good maksudnya secara perasaan belum kamu baik ya feel good maka menurutnya bagus understand? Oh iya masih paham terus nah oh ini tapi kuahnya kita orang gimana silamnya nah seperti ini oke terus habis itu ada yang namanya ini info itu sebenarnya kayak tubi maksudnya itu ya jadi ini maksudnya ini yang kita bahas buzzword SMA maksudnya ini ya oke kan ini udah paham nih udah langsung sekali they are in the books these cats this my parents kalian lihat di sini kan pelanggan mungkin anak-anak kecil kecuali ini yang sulit sedikit lah terus ini bus and the kids they the little boy the weather kelihatan tentunya tunggal ya the movie my parents the students it konsepnya nanti dasar-dasar itu paham terus ini yang terakhir namanya modal ya modal nggak kaitan sama dana loh yang sakit lebar loh modal kok kaitan sama dana ya enggak modal kok kalau dalam bahasa Inggris itu bisa disebut kata kerja dan dia membantu kata kerja utama kayak ini modal itu membantu kata kerja utama bisa kata kerja utama itu verb 1, 2, atau 3 atau verb jadi fungsinya hanya membantu fungsinya macam-macam nih bisa menyatakan kemampuan, saran, menawarkan, meminta, mengajak dan sebagainya. Maksudnya ini. Kayak misal kayak apa ini? Ken, siapa ya? Kita fokus Ken. Kalau itu virtual, kita ambil beberapa aja ya. Ken itu artinya siapa? Ini may or my. My itu everyday my itu ya kalau ini pakai bunyinya itu kayak bulan ini sama cuma tidak konteks 1 bulan 1 dia kata kerja will itu akan terus kita pakai dia soon itu seharusnya today jadi tidak itu
beda sense ya. Kowe kudu balik kan kowe wajib ya. Tapi kowe kudu nek dari kok takut ya sunah. Sunah seperti itu ya. Terus bagaimana ini diletakkan? Maka segala ini ya, semua ini diletakkan sebelum form 1. Jadi subjek ini diikuti form 1. Siapapun subjeknya akan diisiin. Ketika ketemu ini balik form 1. Karena itu lebih ke present. Kita fokusnya ke itu ya. Untuk tetap sama. Ini pun meskipun ini form 2. Kalau ada ini tetap balik form 1. Intinya itu ya. Misal ya, kita ambil beberapa sampel ya. Tapi bisa menangani masalah dari kemampuan. I can speak English a little. Aku bisa bahasa Inggris sedikit. Bisa. You will finish. Kau akan menyelesaikan PR. They may join us. Mereka mungkin ikut kita. You should eat more. Tapi seharusnya makan sekali kita. I must remember. Aku harus ingat untuk. Nah seperti itu ya. Jadi tergantung kalau kan berarti kemampuan, kalau boleh berarti nanti mau ngelakuin apa. Kalau ini boleh berarti kayak isi ya, kamu boleh ikut kayak kasih isi. Yusul ini berarti kayak kamu masih saran, kamu masih berarti kayak satu hal yang wajib ain. Seperti itu ya. Nah, intinya itu. Nanti bisa dibaca nanti kita bahas lebih lanjut saat sebelum. Terus kalau dalam bahasa Inggris ada yang namanya kata kerja kembang. Jadi kembang itu kerjanya kamu jadi kamu. Mungkin ada yang enggak? Kita baca ya. Oke, ada yang namanya prasangka ya, alias kempal. Jadi, mesti masih ingat dulu saat kata benda ada namanya kempal. Kata benda dan majemuk ya kempal. Nah, kata kerja majemuk. Misal kayak kata waterfall misal ya, air terjun, handphone, terus apa lagi mobil, terus playboy dan sebagainya. Jadi kurang gabungan dua kata terus menghasilkan makna yang berbeda dan makna yang berbeda. Nah, kata kerja itu ada yang berbeda kayak misal kalau sambil aja ya. Jadi kalian sering lakuin. Biasanya habis tidur pasti bangunnya get up misalnya. Nah, kamu sambil aja kayak kata get up. Get itu kan gabungan ya get dan up. Atau wake up. Nah, get itu mendapatkan aku ke atas masing-masingnya ucap-ucap persona. Dia menghasilkan makna baru kebanyakan ya. Get up itu gabungan dari dua kata. Kalau dia laki-laki yang bangun atau dia perempuan yang bangun, maka yang di-S-kan itu yang bukan gets up. Aku bangun, I get up. Kalau dia perempuan atau dia laki-laki yang bangun pagi, maka yang di-S-kan itu bukan get up, tapi gets up. Terus kata gue sering pernah dapat takjil sudah pernah dapat gue takjil. Nah, membagi secara cuma-cuma ya sih memberikan lebih kabur bukan langsung kabur kan. Tapi ya akhirnya bagi cuma-cuma. Jadi sebenarnya banyak di sini kita pakai itu kayak kata take off. Pesawatnya take off nih, maksudnya pas landas. Bukan pesawatnya pergi go, mesti pakainya take off. Terus kayak kata ambil familiar aja ya, kayak kata turn on. Nah, sama switch on sinonim, menyalakan. Turn off sama switch off mematikan. Turn up, menaikkan untuk volume, menaikkan barang mobil bukan, tapi bersuara. Turn down maka menurunkan suara volume. Terus kayak kata ini. Kayak kata drop off, drop maksudnya dia nganter. Kalau orang kata drop sih itu kan sering kan, maksudnya nganter. Di pick up, nah kalian belajar pick up
maksudnya ya. Make up, sumber jadi make up apa sih sumber dicari ya. Begini, drop out, dengan berkata drop out, dikeluarkan dari pendidikan, dikeluarkan, dengan tidak pernah dikeluarkan. Terus kayak kemarin kayak take away. Jadi, mana sering kalian jajan nih? Oh, ini yang take away, jadi itu maksudnya makan di tempat, tulisannya dibeli. Kalau take away, bawang, lah, bungkus, bilang aja, makasih lah bungkus ya. Bedanya dari oh take away kakak. Bungkus, seperti itu ya. Banyak lagi, jadi itu sinonimnya juga banyak. Kopi termasuk kata kerja dan banyak. Hang out, nongkrong, pergi sama, ya pergi. Seperti itu ya. Yes. Show off, pamer, show. Artinya pamer, menunjukkan sesuatu lah. Ini selesai. Nah, warm up pernah mengatakan warm up dulu rumah. Warming up pasti kamu rumah. Oke ya, nah udah selesai. Ya, ini result is very good. Thank you very much for your attention. See you next video. Next, inshallah we will discuss active or active. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 006
07, 008, 010, 015, 029, 031, 035, 040, 041, 044, 46 terakhir. Bingung? Aku sama kayak bingung. Oke ya.